Kemarin itu karena aku ninggalin Turki sebelum semesternya benar-benar berakhir kan. Hai guys, selamat datang lagi di channel YouTube Antisa Official. Nama gue Hugi dari Department of Geoscience. Di episode 1 yang ketiga ini, kita bakal ngomongin banyak banget hal yang beda nih. Yang pertama, kita bakal ngomongin tentang pengalaman exchange sebagai anak NTU. Terus yang kedua, kita bakal bahas juga topik yang benar-benar berhubungan dengan keadaan sekarang ini, yaitu pengalaman karantina di Taiwan. Nah, buat yang penasaran kayak apa, ditonton terus ya. Nah, jadi hari ini kita udah kedatangan narasumber ya, bisa dikenali dulu kok namanya. Oke, hai, nama aku Max, jurusan geografi tahun keempat. Nah, lo kan dengar-dengar exchange nih ya, terus exchange-nya tuh kemana gitu? Oh, exchange-nya ke Turki. Univnya? Namanya Boğaziçi University. Waduh, namanya agak susah ya, namanya agak susah. Iya. Kenapa bisa mikir buat ke Turki kok? Pertama-tama karena diajak temen sih, katanya pengen exchange bareng gitu, jadi ya sekalian daftar. Tapi ujung-ujungnya alasan kenapa ke Turki itu karena yang menarik aja, soalnya banyak tempat yang interested kan buat di jalan-jalan gitu. Iya, saya kan jarang gitu ya dengar ada orang Indonesia ke Turki gitu kan ya. Nah, itu kalau exchange itu kan kayak berarti kayak ada satu semester yang nggak di sini gitu ya. Kemarin kau tuh 1 semester atau 1 tahun? Aku kemarin nggak tahu. Jadi 1 tahun nggak di sini, kenapa tetap milih buat pergi gitu? Kenapa milih tetap pergi? Karena dari awal pas kayak nyari-nyari tempat buat exchange memang udah tertarik banget sama Turki. Terus karena kebetulan juga Sheffield-nya juga pas awal-awal semester baru masuk di sini juga udah lumayan terkumpul banyak. Jadi rasanya kalau exchange pun bakal tetap bisa dapat apapun, tetap bisa buat pergi. Jadi kalau di sana tuh bisa tetap penuhin kredit kok? Bisa, karena kalau misalnya mau transfer kredit tetap diizinkan sama Kaita, cuma transfer kreditnya nggak bakalan penuh. Oh, nggak bakal benar-benar kepenuhin gitu kan? Iya, karena mereka hitung sesuai dengan minggu kuliahnya, dan biasanya kalau di Eropa itu minggu kuliahnya lebih pendek daripada di Taiwan. Terus kalau misalkan exchange gitu di Turki tuh kehidupannya kurang lebih kayak apa kok? Pengalaman-pengalamannya mungkin? Namanya kehidupan exchange ya lebih santai kalau dibanding sama Kaita. Terus workload-nya juga nggak terlalu berat kalau di pelajaran-pelajaran yang lu pilih. Soalnya kebanyakan bakalan kayak ya karena lu pas exchange juga bakal pilih pelajaran yang lebih ringan, terus bakal lebih santai. Jadi overall ya fun, terus banyak senang-senangnya dibanding susah-susahnya. Lebih pengen fun gitu kan, Iya, jadi pengen jalan-jalan gitu kan, daripada pilih yang berat-berat kan? Bener ya. Terus kalau misalkan di sana ada pengalaman menarik apa gitu kan? Ada banyak pengalaman, yang mana paling menarik kok kira-kira? Pengalaman yang paling menarik itu jalan-jalan sih pas liburan. Kok jalan-jalan kemana aja nih sama di sana? Ke lumayan banyak negara sih. Jadi kayak ke Eropa, terus ke Kaukasus, terus Itu nyuri-nyuri waktu atau kayak gimana kok? oh jadi kayak kalau misalnya dalam 1 bulan itu kayak ada waktu-waktu yang lebih kosong itu lebih senggang, bakal bawa 1 minggu gitu. Jadi tiap bulan tiap 1 bulan bakal ada 1 minggu yang off buat liburan gitu. Terus kalau ya ada winter break atau summer break yang tetap jalan-jalan dulu. Bisa jalan-jalan juga sambil pergi gitu kan? Bisa. Sambil nikmatin. Kalau nggak bentrok sama jadwal hujan ya tetap diusahain buat jalan-jalan. Di Turki kira-kira kayak apa sih kok tempatnya? Kurang lebih. Beda banget yang sama kita expect, apalagi yang kita dengar dari media-media. Soalnya tempatnya kayak orangnya ramah banget, terus makanannya juga enak, terus crime rate-nya juga nggak terlalu tinggi sih menurut gua, aman banget. Terus transportasinya juga convenient banget, jadi kayak beneran recommended banget ya. Jadi benar-benar beda ya sama anggapan kita tentang Turki selama ini gitu kan? Bener, iya. Terus kalau di sana misalkan mau exchange nih, itu kisaran biayanya kayak apa kok? Misalkan udah termasuk tempat tinggal, udah termasuk sekolah, udah macam-macam gitu. Oh, kalau misalnya di Turki sih, kalau misalnya hemat banget, mungkin 1 bulan termasuk sama tempat tinggal 12 juta cukup deh. Antara 12 juta sampai 17 juta dan mungkin kalau boros. Tapi kalau ke Eropa mungkin butuh 20 juta deh 1 bulan. Soalnya tempat tinggalnya aja kayak 500 euro kan. Iya, berapa ya? 8 juta lebih 1 bulan. Oh, tergantung negara lagi kan? Tergantung negara. Dan tergantung tinggalnya di mana juga gitu kan? Itu kayak selama di Turki rasanya tuh apa yang sulit, apa yang mudah? Yang sulit itu pas pertama-tama blend in sama orang-orang lokal sih. Soalnya kayak
culture-nya juga beda banget kan. Terus ada kalau misalnya orang-orang yang lokal banget itu biasanya mereka kan nggak tahu Inggris, jadi blendingnya lebih susah. Tapi kalau misalnya perlahan-lahan bakal terbiasa. Ngomongnya pakai bahasa apa? kalau di sekolah karena sekolahnya American College kan, jadi ngomongnya semua full pakai bahasa Inggris. Tapi kalau sehari-hari ya harus tetap bisa bahasa lokal yang basic. Bahasa Turki berarti. Bahasa Turki ya. Berarti kalau mau exchange harus persiapan dulu sedikit gitu bahasanya. Iya, kayak setidaknya kayak cukup buat sehari-hari. Biar gak bengong gitu Biar kan nggak di sana. Iya benar. Nah terus kalau untuk di MDU nih kayak sekarang kan kita jarang banget ya masih dengar orang Indonesia yang pergi exchange keluar. Itu syarat-syaratnya apa kalau dari MDU sendiri? Dari NTU sendiri syaratnya biasanya GPA. GPA tergantung sama sekolah yang mau. Biasanya kalau mau exchange ya minimal 3,6 atau 3,5 deh. Terus mereka juga butuh IELTS, terus mereka juga butuh study plan sama motivation letter. Itu doang sih. Basic berarti tiap sekolah harus butuh itu dulu semuanya. Iya benar. Kayak IELTS TOEFL juga harus. Harus juga ya. Untuk kira-kira misalkan mau pilih sekolah itu berarti sesuai sama GPA masing-masing. Bener ya. Kalau di sekolah yang kompetitif berarti butuh GPA yang lebih tinggi. Kalau misalnya kalau sekolah yang nggak terlalu kompetitif ya mungkin 3,5, 3,4 bisa. Dan itu kalau misalkan buat exchange sendiri itu bisa ada beasiswa nggak? Untuk exchange sendiri banyak beasiswa. Kalau misalnya ke Jepang, kayak dari pemerintah Jepang sendiri bahkan ada nawarin beasiswa khusus buat anak Taiwan. Terus kalau misalnya terus biasanya dari jurusan masing-masing juga bakal ada beasiswa meskipun nggak banyak, meskipun dikit. Jadi bisa dikasih sama jurusan juga beasiswanya. Boleh juga. Itu berarti kalau dari Taiwan sendiri dia ngasih pilihan univ-univ gitu per negara. Bener. Boleh pilih sendiri gitu kan? Boleh, iya boleh pilih sendiri. Durasinya juga boleh pilih. Berarti. Durasinya juga boleh antara 6 bulan atau 1 tahun. Ya. Dan kalau di sana itu kira-kira bakal belajar banyak banget gak? Belajar banyak banget. Belajar apa nih? Macam-macam gitu. Mungkin belajar, mungkin kayak pengalaman gitu. Belajarnya dari gimana ya, belajar adaptasi deh. Terus yang sehari-hari belajar adaptasi. Terus kalau di sekolah belajar banyak macam ya mungkin mirip sama Taita sih. Kalau misalnya lu pilih jurusan lain yang gak berhubungan sama jurusan lu misalnya, ya lu belajar hal baru gitu. Oh itu juga gak apa-apa, harus sama gitu jurusannya. Gak harus, lu boleh pilih sih. Kayak misalnya di konteks gua pas awal-awal nih karena jurusan yang karena sekolah yang gua pengen exchange itu dia nggak ada jurusan geografi kan. Terus gua pengennya ngambil kayak history. Jadi disuruhnya ambil history gitu, kayak sejarah. Terus gua nggak pengen, jadinya gua ambil applied science gitu, boleh bebas. Oh bebas pokoknya terserah banget lah ya. Iya terserah banget. Nah kan kita udah banyak denger ya soal pengalaman exchange-nya Komnex ya. Udah banyak banget mulai dari suka duka, terus kisaran biayanya dan gimana gitu supaya bisa. Nah pas banget nih kali ini Komnex pulang itu sekarang lagi ada COVID kan ya, jadi ke Taiwan ini nyampe itu harus karantina. Kemarin itu Komnex tuh tanggal berapa nyampe di sini? Lupa. Mungkin sekitaran tanggal 15 Juli ya 15 Juli. Oh berarti udah lumayan lama ya. 1 bulan setengah. Nah untuk karantina itu dia tuh kayak gimana gitu? Karantina itu berapa lama? Karantina 15 hari karena hari pertamanya nggak bakal gitu. Terus itu misalkan nyampe Taiwan itu tuh nanti bakal kayak gimana sih? Bakal dibawa kah atau gimana gitu? Kalau dari Taiwan tergantung ada 2 macam pilihan. Yang pertama itu kalau memang kamu ada orang yang jemput, kamu boleh ikut sama orang yang dijemput di bandara, tapi masih diregister 1 hari sebelum nyampe. Terus yang kedua itu kalau misalnya nggak ada yang jemput, ya harus didaftar dari pemerintah. Terus ntar mereka bakal sediain taksi di bandara buat antar ke akomodasi yang buat karantina. Jadi nanti akomodasi itu ditentuin atau emang? Akomodasinya boleh pilih sendiri. Biasanya kalau untuk list hotel karantina ada di website CDC, terus bisa lihat di sana pilihannya. Tapi kalau misalnya pengen pilihan-pilihan lain juga boleh. Bisa juga gitu. Boleh juga ya. Terus buat karantina ini estimasi biayanya berapa kalau misal? Terus termasuk apa aja gitu? Oh, misalnya kalau di hotel yang dikasih sama pemerintah nih, kisarannya 3.000 ya kalau nggak salah per hari. Iya. Tahu juga. Terus kalau misalnya pesan sendiri, mungkin di pilihan-pilihan yang lain nih, bisa yang 2.000-an juga bisa, 2.000-an yang tinggi dalam 1 hari. Terus, tapi kalau di pilihan sendiri itu nggak termasuk makanan, jadi mesti nambah biaya sendiri lagi buat makan sehari-hari.
Jadi yang termasuk makanan itu kalau misalkan yang udah dari pemerintah gitu. Iya benar. Tapi kalau misalkan cari-cari lagi sendiri itu nggak termasuk makanan. Nggak termasuk makanan, iya benar. Nah terus mungkin Koko bisa kasih tahu nih pengalamannya selama 15 hari di karantina tuh gimana gitu. Oh, kemarin itu karena aku tinggal di Turki sebelum semesternya benar berakhir kan. Jadi pas itu masih sibuk banget. Terus masih ada final yang mau dikerjain, terus masih ada term paper yang masih dikumpul. Jadi 14 hari itu terasa kayak cepet banget. Tapi ada masa-masa yang agak bosan juga sih. Jadi biasanya di kamar kayak mungkin menurut gua buat habisin waktu ya mungkin nggak usah semuanya harus beli makanan yang matang. Mungkin bisa masak-masak sendiri deh buat isi-isi waktu gitu. Gimana beli kayak gitu kalau Bisa. Ya, Setahu aku bisa order dari Foodpanda sih, kan mereka ada supermarket sendiri kan. Oh bisa. Jadi ya, tetap boleh masak di kamar kalau misalnya ada alat-alatnya. Oh itu kalau misalkan soal komunikasi juga gimana kok? Kan nyampe nih, terus apa harus beli SIM card atau gimana gitu? Oh pas sampai itu mesti beli SIM card langsung dari bandara, terus nanti bakal diregister nomornya, jadi tiap hari bakalan dikontak jam 9 pagi sama petugas dari bandara, terus kita telepon tentang kabar hari ini gimana, temperatur tubuhnya gimana, terus bakal ditanya ada gejala apa-apa, kalau misalnya ada atau enggak nanti bakal dikonfirm sama mereka, terus kalau misalnya tiap hari juga bakal terima SMS, kok mereka juga bakal confirm sekali lagi melalui SMS. Jadi ditanyain terus tiap hari kabarnya kurang lebih kayak apa? Iya benar. Dicekin terus ya. Dan itu kalau misalkan makanan tuh dia kayak gimana gitu? Maksudnya makanan kalau misalnya pesan sendiri ya bebas, tapi kalau misalnya dikasih oleh pemerintah kurang habis. Oh soalnya kemarin Koko ambil yang sendiri. Iya sendiri ya. Jadi bukan yang tiap hari dapat makanan dari sananya gitu bukan, kan? Iya. Nah terus apa sih kok yang kira-kira perlu disiapin nih? Soalnya kan abis ini bakal banyak adik-adik kelas kita yang kesini, terus mungkin orang tuanya pada khawatir juga nanti anaknya karantina 12 hari mau ngapain gitu kan? Iya. Apa yang perlu disiapin gitu? Yang harus disiapin ya mungkin kalau misalnya bosan boleh nyiapin film-film gitu deh, jadi tiap hari bisa nonton. Terus kalau misalnya suka olahraga ya mungkin bisa workout sih, gue juga kayak kadang workout sendiri di rumah, bisa lihat video kayak dari YouTube gimana gitu kan. Terus jadi cari kegiatan sendiri gak bakal bosan kok, bakalan cepet ya terasa, apalagi kalau banyak film terus nelfon balik ke orang rumah bakal terasa cepet banget. Oh teman-teman kasih kabar, iya, kasih ke kabar. orang rumah, ke teman-teman gitu kan ya. Gampang banget. Pokoknya yang penting cari kegiatan aja biar nggak bosan. Biar nggak bosan ya. Nah untuk karantina sendiri abis selesai itu nanti gimana? Habis selesai itu biasanya bakalan dikasih konfirmasi sama petugas yang tadi ngecek kamu tiap hari. Habis itu kalau misalnya dia udah confirm, tanyanya boleh langsung keluar kayak biasa, boleh langsung pesen taksi kayak biasa atau naik MRT terserah. Tapi tetap mesti nanti bakal dikasih satu kayak notes gitu deh. Dalam 7 hari setelah karantina bakal ngapain aja. Misalnya kayak harus pakai masker kemanapun, meskipun kayak tempat yang nggak wajib masker, kamu juga mesti wajib masker gitu. Terus kalau harus registrasi data di mana-mana gitu, bakal dikasih tahu. Syarat-syaratnya gitu harus ngapain aja? Setelah aturannya. Ya 7 hari setelah selesai karantina. Berarti benar-benar ketat banget kan ya karantina di sini ya? Iya lumayan. Nah, jadi kita udah banyak banget nih omong-omong soal karantina ya di sini ya. Terus ngobrol ngomong-ngomong soal exchange juga. Jadi buat adik-adik kelas mungkin yang bakal datang ke sini nggak perlu khawatir, apalagi habis dengar pengalaman-pengalaman dari Comex ini kan. Nah, jadi kita udah dengar banyak banget pengalaman Comex, baik pengalaman exchange-nya maupun pengalaman karantina sama di tahun kemarin. Nah, buat yang mau lihat nih pengalamannya lebih jauh gitu lewat gambar gitu ya, atau lewat story gitu, bisa lihat di IG-nya Comex. IG-nya apa kok? IG-nya @kenny_expedient. Nah, terus buat yang masih punya pertanyaan mungkin ya, itu bisa DM ke IG kita di @andyvisa. Terus bisa juga komen di section bawah ya. Terus jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel Andyvisa Official. Dan jangan lupa buat klik tombol lonceng juga supaya bisa terima update-update dari kita. Nah sekarang kita mau tutup dulu nih videonya ya. Ini udah santuy, episode 3 udah selesai nih, kita mau tutup dulu. Ngomong babainya mau pakai bahasa Turki. Gimana caranya ngomongnya? Caranya Gorusurus. Apa? Gorusurus ya. Yeah. Oke, berarti kita coba ya kok. Oke. 1, 2, 3. Gorusurus.